Votum dan salam. Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, 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 berhembuslah sekarang. Urapi dengan minyak baru, penuhilah
Saudara-saudaraku, dengarkanlah berita anugerah Allah. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu, memohon kiranya Engkau ya Tuhan, menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengar, ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberikan hikmat dan pengertian yang dalam untuk memahami dan untuk mengerti akan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang Engkau percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Agar firman ini Tuhan diberitakan untuk menjadi petunjuk dan untuk dapat menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami saat ini. Kami siap mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Jemaat yang kekasih, tibalah kita pada pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil pada kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 14. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat
dan dibuatlah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah merusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lalu firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tungkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya dan yang menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala keadaan yang kita hadapi saat ini, baik atau tidak baik waktunya, kita selalu mengandalkan Tuhan sambil menunggu waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti dan tidak kunjung datang. Inilah yang dirasakan oleh umat Israel ketika itu mereka mulai resah, mulai gelisah, mulai bosan menunggu Musa yang tidak kelihatan sejak ia naik ke Gunung Sinai. Demikian juga saat ini saudara-saudara, kita yang sedang menunggu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir dari kehidupan kita. Mungkin saja ada di antara kita saat ini sudah merasa bosan di rumah, sudah bersungut, sudah mengeluh, sudah gelisah. Mungkin juga ada yang sudah stres karena terlalu lama ada di rumah, di mana kita tidak boleh jalan-jalan,
tidak boleh shopping, tidak boleh buat acara-acara untuk kumpul banyak orang. Kita tidak boleh beribadah bersama di gedung gereja. Sehingga saudara-saudara, apa yang kita alami saat ini yang sangat terbatas dan dibatasi oleh aturan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan kita, ini sangat berdampak sekali di dalam keadaan dan kehidupan kita saat ini. Di mana juga dampak pandemi ini sangat terasa dalam hidup kita, di mana makin sulit orang mencari pekerjaan karena mengalami PHK. Mereka juga mengalami kesusahan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan juga dampak dalam perekonomian, di bidang kesehatan dan sosial itu sangat terasa sekali dalam kehidupan kita. Tapi tahukah saudara-saudara, ada dokter dan perawat yang ingin istirahat di rumah bersama keluarga, tapi nggak bisa ke rumah. Sementara itu saudara-saudara, kita yang ada di rumah, kita teriak kepada Tuhan, kapan virus corona ini selesai dari kehidupan kita? Saudara-saudara, Tuhan sedang proses hidup kita seperti bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Yang sebenarnya 40 tahun itu adalah waktu yang tidak terlalu lama kalau mereka itu taat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak taat kepada Tuhan. Mereka itu melakukan dosa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan proses kehidupan mereka dan mendidik mereka dengan cara Tuhan, supaya mereka mengalami kehidupan yang dibentuk oleh Tuhan. Kita saudara-saudara, baru 7 bulan kita mengalami situasi seperti ini, tapi rasanya sudah terlalu lama kita alami. Kita belajar untuk menunggu waktu Tuhan dengan selalu bersabar. Nah saudara-saudaraku, firman Tuhan saat ini mengungkapkan, ketika Musa disuruh Tuhan Allah untuk naik ke Gunung Sinai, untuk menerima perintah Tuhan melalui 10 hukum Allah pada 2 loh batu. Ia tinggal di atas gunung selama 40 hari dan 40 malam. Dan oleh ketidaksetiaan dan ketidaksabaran bangsa Israel menunggu Musa turun dari atas Gunung Sinai untuk melanjutkan akan perjalanan mereka. Namun ironis, saat menunggu Musa, mereka membuat patung untuk mereka sembah. Membuat umat Israel tidak sabar, mereka mengira Musa sudah binasa dalam api yang terlihat menghanguskan di puncak Gunung Sinai. Maka mereka meminta kepada Harun untuk membuat sesuatu yang dapat menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Padahal itu dosa yang mendukakan hati Tuhan. Saudara-saudara, Harun tidak menolak akan permintaan mereka. Dan Harun pun membuat patung anak lembu emas dari berbagai perhiasan yang dimiliki oleh bangsa Israel. Lalu mereka kumpulkan itu, dan dibuatlah patung untuk disembah oleh mereka sebagai Tuhan mereka. Mengapa saudara? Patung itu berupa anak lembu emas. Karena pengaruh bangsa kafir yang percaya bahwa dewa-dewa akan berwujud lembu.
kalau mereka datang ke bumi. Itu sebabnya Harun ketika diminta untuk membuat Allah bagi umat Israel, membentuknya dengan berupa anak lembu. Apapun bentuk yang dibuat sebagai patung, saudara-saudara, itu adalah menghina kemuliaan nama Tuhan. Sangat menyedihkan sikap umat Israel. Karena itu wajar kalau Tuhan Allah murka kepada bangsa Israel. Tapi saudara-saudara, beruntunglah sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, Musa dapat melunakkan hati Tuhan. Ia mengingatkan Allah akan penyelamatan yang dilakukannya atas Israel dan penyataan janjinya kepada nenek moyang mereka untuk membuat Israel menjadi bangsa yang besar dan memberikan suatu negeri yang makmur. Jika saja Tuhan Allah membinasakan bangsa itu karena kesalahan mereka, tentulah ini akan menjadi cemoohan bagi bangsa Mesir. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pelajaran yang penting bagi kita saat ini melalui firman Tuhan ini? Yaitu yang pertama, Tuhan Allah adalah Allah yang penuh kasih. Sehingga kendati ia murka karena dosa dan kejahatan kita, namun belas kasih-Nya tetap diberikannya bagi kita. Jika Tuhan Allah tetap menunjukkan kasih kendati dihianati oleh umat-Nya, maka sebagai umat yang telah menerima akan pengampunan-Nya, kita harus belajar dan berusaha untuk dapat mengampuni mereka yang menyakiti hati kita, yang melakukan kesalahan kepada kita terhadap apa yang telah mereka perbuat bagi kita. Kita belajar untuk mengampuni mereka. Lalu hal yang kedua, saudara-saudara, di tengah kesulitan hari-hari ini, kita harus belajar bersabar. Tuhan mau kita bertumbuh dalam kesabaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar adalah tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Ini adalah karakter seorang yang dewasa imannya di hadapan Tuhan. Kesabaran itu harus kita miliki. Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang panjang sabar. Dan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita harus miliki sifat Allah itu dalam kehidupan kita. Sabar adalah salah satu buah roh. Sifat ini dihasilkan oleh orang yang hidupnya melekat kepada Kristus. Orang yang sabar, saudara, ia akan mampu untuk mengendalikan akan diri dan hatinya. Walaupun melihat orang lain ada kekurangan, ada kesalahan, dia tidak cepat emosi dan tidak marah-marah. Bahkan main tangan sehingga terjadi KDRT dalam keluarga. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Begitu juga di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat yang ke-15.
menyatakan bahwa orang yang sabar menunjukkan dia beriman dan dia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu hal yang ketiga, saudara, kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, sebab masa sulit ini hanya sementara. Waktu Tuhan sedang memproses dan mengolah waktu ini, supaya kita tetap berharap selalu kepada Tuhan. Sebab tidak ada satu manusia di dunia ini, saudara-saudara, yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan selesai dari dunia ini. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Karena itu, saudara-saudara, mari kita mencari Tuhan. Kita berlindung kepadanya. Kita berharap selalu kepadanya. Kita berdoa walaupun belum dijawab oleh Tuhan doa kita. Kita tetap berpengharapan kepadanya. Walaupun kita ada di masa sulit, kita tetap bersyukur dan tetap setia untuk melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang telah dipercayakan oleh Tuhan tugas pelayanan ini. Kita jangan lari dari kenyataan hidup ini, supaya kita makin diuji, kita makin teruji, dan kita kuat di dalam Tuhan. Karena inilah didikan Tuhan bagi kita sebagai umat milik kepunyaannya, yang membawa kita, saudara-saudara, menuju kepada tujuan yang dikehendaki dan direncanakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, ibadah saat ini kita lanjutkan dengan persiapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus di tempat ini di dalam rumah Tuhan yang kudus. Kita akan merayakan sambil memperingati keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya dalam iman. Sehingga kita yang merayakan dan memperingatinya beroleh persekutuan dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut
undangan Tuhan bagi anggota Sidi Jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia, Yesus Kristus, mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan yang kudus itu, dengarlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang dapat kita baca dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Kepada anggota Sidi Jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus, dipersilakan berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, pertama, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara dan mempersilakan saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Jemaat, marilah bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, tibalah kita pada pengucapan syukur. Kita akan dengarkan ajakan. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1. Mari puji Raja Sorga.
akan mendoakan persembahan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, sumber segala berkat, kami bersyukur Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan melalui persembahan yang telah kami berikan ini, yang kami peroleh dari berkat-Mu juga. Ajarkan kami agar dapat menggunakan dengan baik setiap berkat yang Engkau berikan. Terimalah persembahan kami ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa syafaat. Bapa yang di sorga, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami hari demi hari. Engkau memelihara kami dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan,
dalam kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami sehingga kami ada dan menikmati akan segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan saat ini di hari Minggu ini. Biarlah firman Tuhan ini, Tuhan, memberkati kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap belajar untuk sabar, belajar untuk mengampuni, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kasih dan mengasihi kami. Tuhan yang mengajarkan kami supaya apa yang pernah dialami oleh bangsa Israel untuk tidak kami lakukan di dalam kehidupan kami saat ini, di tengah kami menghadapi masa sulit karena pandemi COVID-19 yang masih ada di tengah kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini akan selalu menguatkan kami dan tinggal dalam kehidupan kami, supaya kami menjalani kehidupan ini dengan selalu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur kepadamu bersama dengan jemaat Sola Gratia. Baik mereka yang menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga, maupun juga secara pribadi, baik itu umur panjang, kesehatan, dan berkat lainnya yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Bapa, Engkau kuduskan akan segala kesukacitaan mereka, supaya mereka tidak terlena dengan pemberian Tuhan, tetapi mereka selalu mengingat dan mencari Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa yang di sorga, kami juga mengucap syukur kepada Tuhan, karena di tengah pandemi COVID saat ini Tuhan, walaupun kami menghadapi masa sulit, masa sukar, tetapi kami tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyediakan berkat-berkat memenuhi seluruh kehidupan kami. Tuhan memberkati kesehatan kami, sehingga kami boleh ada bersama dengan keluarga di tengah kehidupan kami, dalam seluruh kegiatan aktivitas yang kami lakukan, baik di dalam rumah maupun ketika kami harus keluar rumah, kami merasakan perlindungan Tuhan. Bapa di sorga, berkati akan jemaat-Mu, baik mereka yang menjalankan pekerjaan dari rumah, maupun juga dengan belajar secara online, dan juga aktivitas lainnya. Ataupun mereka harus keluar rumah dengan profesi mereka masing-masing, dimanapun mereka berada dan bekerja, Tuhan juga ada bersama dengan mereka, menyertai, menjaga, melindungi, dan membentengi seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka merasa aman dan nyaman di dalam penyertaan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati sebagai pemimpin negara yang bertanggung jawab, supaya mereka dapat menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran demi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Di tengah bangsa Indonesia saat ini Tuhan, yang mengalami COVID-19 bersama dengan dampak yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya akan memberkati bangsa kami ini, supaya kami juga melihat kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan akan selalu memberikan hikmat, akal budi,
kepada pemerintahan Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua struktur pemerintahan di Indonesia. Dari pusat sampai di daerah, Tuhan berkati mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar. Dan penuh rasa takut kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi garda terdepan, baik tim medis, TNI, Polri, LSM, maupun juga dokter, perawat, petugas rumah sakit yang bekerja siang malam melaksanakan tugas mereka. Tuhan juga melindungi dan memberkati mereka, memberi kesehatan yang baik, supaya di tengah mereka melakukan tugas ini, mereka juga selalu merasa pertolongan Tuhan yang nyata. Tuhan pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit ataupun yang mengalami virus corona saat ini dan sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah ada kesembuhan dan pemulihan kesehatan yang Tuhan berkati buat mereka. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di tengah dunia ini dan juga di Indonesia melalui PGI dan PGIW, bahkan Gereja Masehi Injili Indonesia dengan Majelis Sinode yang diberkati oleh Tuhan untuk menjalankan akan tugas pelayanan mereka, pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan segala kesaksian melalui pelayanan yang nyata di tengah kehidupan kami saat ini. Berkati kami yang sudah beribadah di gedung gereja maupun juga yang beribadah secara online, sehingga tidak mengurangi akan sukacita maupun juga kebersamaan kami sebagai satu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kami merasakan Tuhan sangat dekat dengan kami. Kehadiran Tuhan kami boleh alami ketika kami merasakan kehidupan ini penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri yang boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami, karena kami memiliki karakter Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga bagi jemaat yang mengalami sakit. Tuhan kiranya menjamah mereka, angkat segala sakit penyakit apapun yang sedang mereka alami, supaya mereka boleh mengalami kesembuhan hanya di dalam nama Yesus. Bapa di sorga, berkati pendeta jemaat, pendeta Stella Paulus, bersama dengan semua majelis jemaat yang melayani. Tuhan kiranya memberkati semua pelayanan yang dipercayakan kepada mereka, supaya mereka tetap rajin melayani, tetap setia, dan taat melakukan tugas tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Berkati semua jemaat Sola Gratia dalam kehidupan pribadi dan keluarga, agar supaya mereka merasakan kehadiran Tuhan yang akan menuntun, membimbing, mengarahkan seluruh kehidupan mereka, supaya hari-hari yang akan dilalui ke depan mereka tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bawa seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik ketika kami menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Tuhan juga menghibur dan menguatkan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat disilakan berdiri. Sebagai pengutusan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.